Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah. Pembahasan terakhir masih pada perangai orang jahiliyah itu taklid. Di halaman Tsaniyah wasitun 62 di ucapan musannif, fa'atahum ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Dibawakan ayat, Qul innama a'idukum biwahidah antakumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Katakan ya Muhammad, hanya saja aku ingatkan kalian terhadap satu perkara. Kalian laksanakan ketaatan karena Allah, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Setelah itu hendaknya kalian berpikir, tidaklah teman kalian ini gila. Tidaklah teman kalian ini tertimpa penyakit kegilaan. Kenapa kau seperti ini? Li'annahum qalu fima qalu fi sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la majnun. Sesungguhnya mereka itu berucap pada apa yang mereka ucapkan berkaitan dengan keberadaan Nabi. Mereka katakan Muhammad ini orang gila. Mereka mengatakan Muhammad ini kahin, dukun. Mereka mengatakan Muhammad itu sahir, tukang sihir. Ila aharadalik, sampai pada kalimat-kalimat yang lain. Nanti ada yang mengatakan penyair. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam talaba minhum alla yastami'u li hadil kalimat hakada bal yatafakkaru. Maka Nabi SAW meminta dari mereka, tuduhan orang-orang kafir itu coba jangan diperhatikan. Jangan diperhatikan. Jangan taklid buta. Semua omongan langsung diterima tanpa dipertimbangkan, tanpa dipikir, tanpa dicek. Itu Nabi SAW meminta dari mereka, jangan memperhatikan kalimat-kalimat ini, tapi coba dipikirkan. Memang temanmu itu betul-betul gila? Temanmu itu betul-betul dukun, tukang sihir, penyair? Ma wajada syahidu minal ayat lidamil taklid. Sekarang dibahas. Coba sisi mana syahid dari ayat ini tentang tercelanya taklid. Tentang tercelanya taklid. Itu dari kalimat terakhir ini. Tsumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Supaya kalian itu berpikir,
teman kalian tidak gila. Nanti akan diterangkan, Nabi SAW itu awal-awal dakwah disebarkan di tengah-tengah manusia gila ini, nggak waras, nggak waras. Ayat ini memerintahkan kamu berpikir, jangan ada omongan telan mentah-mentah, jangan ada ucapan yang tersebar langsung diterima. Kamu coba berpikir, itu sisi syahid daripada ayat. Al-muqallidu ya'hudu qaulal ahar biduni dalilin wa biduni tafakkurin wa biduni tadabburin. Namanya muqallid itu mengambil ucapan orang lain tanpa dalil. Wis pokoknya tompo wae. Terima saja. Ya, tanpa berpikir, tanpa merenungkan. Tanpa berpikir, tanpa merenungkan. Saudara yang saya hormati, kalau Ahlussunnah terpercaya, itu pun kita nggak bisa kok langsung sudah telan mentah-mentah. Sampai ada kalimat undur makol wala tandur mankol. Diperhatikan apa yang diucapkan, bukan orangnya. Itu kalangan Ahlussunnah pun itu kita nggak langsung kok. Apalagi ini yang ngomong bukan Ahlussunnah. Apalagi ini yang ngomong orang kafir. Ini hati-hatilah. Sering kita kalau dalam perkara-perkara itu tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan, langsung. Kayak kapan itu ada orang dapat lihat postingan orang, kemudian dia langsung sebarkan. Ternyata menipu, nggak jelas. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kesehatan. Katanya ini, terbukti apa urung itu. Itu saja sudah bikin kerusakan dalam urusan dunia. Itu namanya orang taklid. Amal ladzi yatafakkaru wa yatadabbaru wa yanduru fi haqiqatil amri tankashifu lahu haqa'iqa ghairal ladzi qilat lahu. Adapun orang yang cerdas, mereka mau berpikir, merenungi, melihat hakikat perkara, sehingga nanti akan tersingkap kenyataan-kenyataan baginya tidak seperti yang dikatakan. Tidak yang seperti dikatakan. Ini kalau orang cerdas, nggak taklid. Tenan, betul itu? Cek dulu lah. Cek dulu, bener apa enggak. Saudara yang saya hormati, tidak sebagaimana orang yang taklid. Kemudian Syekh kasih contoh. Wa adribu masalan jamilan. Aku akan kasih contoh satu permisalan yang bagus. Bukan hanya bagus, min ajmali ma yakunu fi hadal babi. Termasuk min ajmala ma yakunu fi hadal bab. Contoh paling bagus berkaitan dengan bab ini. Dibawakan hadisnya Imam Muslim. Dari hadisnya Ibn Abbas. Dari kisahnya Dimat al-Azdi. Kata Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Dimadan qadima Makkah wa kana min azzi Shanu'ah. Dimat ini datang ke kota Mekah. Dan Dimat ini profesinya yarki min hadiriyah. Beliau itu memiliki kebiasaan meruqyah orang-orang yang gila. Jadi punya keahlian meruqyah orang yang gila. Sami as-sufaha amin ahli Makkah. Dia mendengar orang-orang yang bodoh dari penduduk Mekah dengan mengatakan inna Muhammadan majnun. Muhammad itu gila. Kata Dimat, lau anni ra'aitu hadar rajula la'alallaha yasfihi ala yadayya. Kalau aku melihat orang ini, kan katanya Muhammad gila. Ini orang yang cerdas ini, bukan orang yang taklid, bukan wong edan diurusi, bukan. Beliau malah mengatakan kalau saya ketemu orang ini, saya akan ruqyah. Semoga saja Allah berikan kesembuhan itu dengan ikhtiarku. Masya Allah ya, niatannya sudah bagus ini. Jadi omongan orang gila itu nggak langsung diterima mentah-mentah. Dicek. Kalau saya ketemu, saya akan ruqyah. Semoga saja Allah kasih kesembuhan. Falakiyahu. Kemudian Allah takdirkan Dimat ini berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan mengatakan, ya Muhammad, inni arki min hadirih. Muhammad,
saya biasa meruqyah seperti ini. Wa innallaha yashfi ala yadi man syaa. Fahalaka. Sesungguhnya Allah itu memberikan kesembuhan dengan perantaraanku. Siapa yang Allah kehendaki. Enggak sombong ya, enggak sombong. Wah, sudah. Tak ruyah mesti mari. Ya, tapi Allah berikan kesembuhan siapa yang Allah kehendaki. Itu dengan ikhtiar saya. Apakah kamu memang punya penyakit seperti itu? Maka Rasulullah SAW membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Itu Nabi SAW mengucapkan seperti itu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baru setelah itu Dimat ini merenungkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang cerdas. Ketika kata orang Muhammad ini orang gila, lah omongannya jelas ngono kok gila. Kan orang gila itu kalau jak ngomong apa nyambung? Nyandile. Ya, semaure tangi turu, nyandi kok tangi turu. Ya, kalau lagi ngapain? Oh, bangun tidur mungkin. Lah kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Sarapan sih. Nggih niki wau baratus. Kan nggak nyambung. Merenungkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Wah, nggak mungkin ini gila ini. Mereka tuduh dukun, mereka tuduh tukang sihir, mereka tuduh penyair. Kata Dimat, enggak ini. Bahkan Dimat ini terkesan mengatakan a'id alayya kalimatik haulai. Coba Muhammad ulangi lagi ucapanmu itu. Diulangi Rasulullah SAW sampai 3 kali. Maka kata Dimat, laqad sami'tu qaulal kahana. Saya sudah mendengar ucapan dukun. Ucapan dukun itu enggak seperti itu. Kan ucapan dukun itu, pertama, kalimatnya sulit dipahami. Karena salah satu mantra jambi-jambi, kan ruqyah itu ada 2. Ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Kalau yang syar'iyah itu 3 syaratnya. 1, ayat hadis yang dibaca. 2, bahasa Arab yang dimaklumi. Ketiga, meyakini kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ruqyah yang syirkiyah, mantra-mantra tukang sihir dukun. Gimana mantranya? Tidak dengan bahasa Arab. Yang kedua, nggak jelas. Nggak jelas. Makanya kalau orang mengatakan sambil qomat kamit membaca mantra. Jenis qomat kamit itu kan nggak jelas. Nggak jelas. Yang ketiga, biasanya ada kesyirikan, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya yang pernah lihat itu, yang membuktikan bacaan mantra tukang sihir itu, kalau di kalangan tukang sihir ilmu pengasihan kan 2. Semar mesem sama ajian jaran goyang. Semar mesem loh, bukan semar mendem. Semar mendem panganannya. Iya. Saya pernah dapat mantranya, saya cek itu. Bener itu. Jadi di situ ada minta tolong sama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan penguasa ini, dimintai tolong. Dimintai tolong. Jamaah hormati, kata Dimat, saya mendengar ucapan dukun, enggak seperti ini kok. Saya dengar ucapan tukang sihir, enggak seperti ini. Saya dengar ucapan penyair, enggak seperti ini. Fama sami'tu misla kalimatik haula. Saya enggak pernah mendengar semisal kalimatmu ini. Ya, paling kalimatmu ini. Walaqad balagna na'usal bahar. Jadi satu kalimat yang luar biasa. Luar biasa. Atasnya indah, bawahnya indah, pertengahnya itu melimpah. Kalimat-kalimat yang luar biasa. Dimat yang cerdas ini enggak taklid. Jadi omongan orang Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, enggak diperhatikan, cek sendiri itu. Begitu mendengar, wah, ini bukan ini. Dia berpikir, merenung, bukan ucapan dukun, bukan ucapan tukang sihir. Maka Dimat ini, hati yadaka ubayyika alal Islam. Muhammad, ya, datangkan tanganmu. Aku akan membayatmu. Aku akan masuk Islam. Dibayatlah dia ini. Kemudian setelah dibayat, wa ala qaumika. Kan Dimat ini termasuk tokoh. Ya, Masya Allah ya, tokoh, cerdas, punya keahlian untuk meruqyah orang, suka menolong orang gitu. Itu melumpuh itu.
Ya, kebaikan yang luar biasa. Lah gimana kaummu? Maka Dimat ini pun membaiat atas nama kaumnya. Maka ketika Rasulullah SAW mengutus Sariyah, sepasukan melewati satu kaum, lalu pasukan ini tanya kepada tentara, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari ini? Rampasan perang? Maka salah satu dari kaum itu mengatakan, asabtu minhum mitharah. Saya mendapatkan dari mereka itu bejana yang dipakai untuk bersuci, jadi alat untuk wudhu. Kata orang itu, rudduha, kembalian. Kenapa? Karena mereka ini adalah kaumnya Dimat. Akhirnya kaumnya pun juga masuk Islam. Sampai ketika ngambil sesuatu rampasan perang misalkan, itu bukan haknya dia muslim kok. Dia kaumnya Dimat. Saudara yang saya hormati, coba lihat kisah ini. Kisah Dimat al-Asadi datang ke Makkah awal Nabi diutus. Kita berat loh. Kalau kita misalkan hidup di masa Nabi SAW awal-awal beliau diutus, kita nggak tahu itu bolo Abu Jahal apa bolo Nabi Muhammad. Kita tidak tahu. Lah mayoritas orang itu menuduh Nabi Muhammad gila. Ya, fakana idamasa fiturukot. Ini kisah lebih detailnya. Dimat ini setiap berjalan di jalan-jalan di kota Mekah, mendengar orang mengatakan Muhammad gila, Muhammad gila. Intambe, hati-hati. Ya, oh, jauh kepengaruh ini Muhammad gila ini. Tersebar. Ya, inilah makna ayat ma bisahibikum min jinnah. Wa hum bainahum yurawijuna finnasi Muhammad majnun. Mereka, orang kafir Mekah itu mereka semarakkan, mereka lariskan di tengah-tengah manusia. Muhammad itu gila. Muhammad gila. Supaya nanti apa? Supaya nanti jangan ada orang yang masuk agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jamaah hormati. Kemudian ketika beliau datang, itu langsung ada yang mengingatkan. Intambih indana wahidun ismu Muhammad majnun. Ya, hati-hati loh. Di tengah-tengah kita ini ada satu orang namanya Muhammad gila. Jangan mendekat katanya. Akluhu muhtal la ta'ti indahu. Jadi akalnya itu kurang, supaya nanti orang kamu jangan datang kepadanya, jangan dengar ucapannya. Ya. Fa idza ahadha qaulahum hakadza kama qaluhu qabilahu biduni dalilin wa biduni tafakkurin lam yakraba min Muhammadin abada. Wa la yasma'u lahu. Kalau ada orang yang langsung taklid buta, wes ambil aja. Omongan tidak loh, Muhammad itu nggak waras. Itu langsung mereka terima. Walaupun tanpa bukti, tanpa pertimbangan, sekali-kali nggak mau mendekati Muhammad. Selamanya itu tidak mau mendengar. Ya kalau logika kita, manil ladzi yuridu an yujalisa majnuna? Siapa yang mau duduk dengan orang gila? Apa ada yang mau? Tapi kalau di kalangan kelompok sufi kuburiyun, wong edan malah dianggap wali. Teko saliman, tangannya diambung-ambung. Wah ini wali. Wong edan loh mas. Wali katanya. Kalau orang berakal, coba siapa yang mau duduk dengan orang gila? Fakanu yada'una hadil kalimah lisaddi. Mereka ini meletakkan kalimat ini itu untuk memalingkan dari Muhammad. Tapi Dimat ketika masuk kota Makkah, mendengar manusia di jalan-jalan Muhammad majnun. Kalimat yang tersebar di kota Makkah itu seperti itu. Allahu Akbar. Sekarang coba kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah ta'ala, sekarang kota Makkah itu tataraddadu Muhammadur Rasulullah. Terulang-ulang kalimat Muhammad utusan Allah. Zaman dahulu, awal-awal dakwah, Muhammad gila, Muhammad gila. Fi arja'iha wa fi syawari'iha wa bainan nas. Di semua arah, di jalan-jalan, di tengah-tengah manusia, Muhammad gila. Ini diulang-ulang di jalan-jalan kota Makkah. Setiap ada yang masuk, itu tidaklah mendengar dari manusia kecuali kalimat ini. Lalu Dimat yang cerdas ini mengatakan, ini arki. Kalau memang gila, sudahlah saya ruqyah. Sudahlah saya ruqyah. Ya, karena memang orang jahiliyah itu dulu ada yang bisa meruqyah. Makanya setelah masuk Islam,
Ada orang yang meruqyah itu aridu alayya ruqakum. La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirik. Itu kata Nabi SAW, ketika orang bisa meruqyah, saya bisa meruqyah. Coba perlihatkan tata cara ruqyahmu. Tata cara ruqyahmu. Coba lihat, apa ruqyahmu kayak apa? Bacaannya kayak apa? Kalau bacaannya tadi kita sampaikan Quran, hadis, bahasa Arab yang jelas. Ya, kesembuhan datang dari Allah semata. Oh, enggak apa-apa. Tapi kalau tadi ruqyahnya apa? Bacaannya enggak jelas. Kalau istilah para ulama, tolasin mim. Tolasin mim itu bacaan-bacaannya enggak jelas. Lah terus apa fungsinya? Ternyata itu syarat dari jin. Jinnya itu mensyaratkan nanti kalau kamu pengen butuh bantuan pelayananku, bacaan-bacaan seperti ini. Yang kedua, bacaannya tidak dikeraskan. Makanya istilahnya qomat kamit. Yeah. Saudara yang saya hormati, perlihatkan. Kalau nggak ada kesyirikan, tidak apa-apa. Kata Dimat, kalau aku melihat orang ini, semoga Allah menyembuhkan dengan perantaraanku. Dengan perantaraanku. Kalau bahasa kita, engkau anggere ketemu Muhammad tak ruqyah we, tak wacane ini. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Ketika menjumpai Nabi, kemudian menawarkan untuk meruqyah. Dengan mengatakannya Muhammad ini arki min hadirih. Muhammad, saya bisa meruqyah dari penyakit seperti ini. Allah bisa memberikan kesembuhan dengan izinnya. Siapa yang kehendaki? Kamu mau? Kamu mau kalau misalkan aku bacakan seperti ini? Malah Nabi membaca kalimat yang tadi, innal hamdalillah, terus sampai akhir. Minta diulangi lagi, terus. Kalimat yang luar biasa. Itu kalamun min a'dhamil kalam. Wa afhamihi. Wa ajmalihi. Kalimat yang merupakan kalimat paling agung. Kalimat paling mulia. Paling indah. Kalimat yang mengumpulkan agama semuanya. Mengumpulkan keindahan semuanya. Coba lihat. Innal hamdalillah. Alhamdulillah. Kalimat istimewa sekali. Sampai sebagian ulama itu membandingkan alhamdulillah dengan la ilaha illallah. Walaupun jelas lebih istimewa la ilaha illallah. Tapi alhamdulillah apa maknanya? Pujian, kesempurnaan disertai dengan pengagungan dan kecintaan hanya untuk Allah. Kalau orang memuji tapi tidak disertai dengan cinta dan pengagungan, bukan alhamdulillah. Innal hamdalillah. Kalimatnya ini luar biasa ini sampai akhir ini. Ya, mengumpulkan agama, mengumpulkan keindahan, bahkan kalimat yang paling indah yang ada. Kalimat yang paling kuat yang ada. Ya. Saudara yang saya hormati, adapun yang didakwahkan, dilariskan itu sangat jauh. Sangat jauh. Kalimat ini menjadikan dia takjub dengan puncak ketakjuban. Ulangi lagi. Sampai minta diulangi sama Nabi SAW, diulangi 3 kali. Kesaksiannya sama. Perhatikan, kalau orang cerdas langsung itu. Ini bukan sembarang orang ini ucapannya. Sudah aku membayatmu. Akhirnya Dimat ini masuk Islam. Dan beliau pun membayat kaumnya. Jamaah yang saya hormati, ini kandungan dari hadis yang sangat agung. Pelajarannya apa? Jangan seseorang itu taklid. Jangan seseorang itu taklid. Sesuatu yang tersebar, jangan dah langsung diterima telan mentah-mentah. Apalagi kabar burung. Kabar burung itu kan cuma siapa yang membisiki ya. Kalau yang membisiki ini, ya ini yang masuk. Ya, saya punya burung itu nyelui anak saya yang paling kecil itu. Atiyah, Atiyah. Dulu manggili anak sing nyangkut itu. Kabar burung kan begitu. Apalagi hanya sekedar kabar burung, isunya itu. Kalau kita sebagai seorang muslim dicek. Apalagi itu berita dari orang kafir. Tapi sayangnya orang itu berita dari orang kafir lebih senang dibandingkan dengan nas Quran dan hadis. Lama sekali kita pernah kasih contoh. Katanya di daerah mana, Siberia atau mana itu, ada suara teriakan-teriakan menyayat hati. Wah, itu tersebar. Ini menunjukkan ngerinya adab di alam kubur negeri akhirat. Diwacane hadis aja enggak sehebat itu pengaruhnya. Tapi kalau berita dari orang kafir, wah, langsung ditompo. Tenan apa ora ya? Saudara yang saya hormati, ini supaya seseorang jangan taklid. Kalimat, ucapan dipikir, dipertimbangkan. Orang itu kalau taklid, kowe opo ditompo,
rusak itu. Rusak. Suami istri kadang seorang ngomong tentang istrinya. Teribaan istrimu itu demikian-demikian. Kalau orang yang cerdas, berakal, dicek. Ini tenan apa enggak ini? Jangan-jangan fitnah ini. Fitnah. Langsung diterima, wah langsung terbakar emosinya. Akhirnya rusak. Tapi kalau orang yang cerdas, cek. Oh lah ternyata hoak no. Ya, mulutmu tak sumpel ya, pengen ngerusak rumah tangga orang. Ya, itu kalau orang yang berpikir. Wallahu ta'ala alam. Jadi syahid daripada ayat itu adalah seperti itu. Ya. Yakni supaya seseorang itu tatafakkaru a'mil aklaka wa fakir wandur fima yuqalu laka. Gunakan akalmu. Mas, mbok mikir toh Mas. Pikiran. Pikirkan, lihat pada apa yang diucapkan padamu. Pada apa yang diucapkan padamu. Kalau ada orang yang berucap kepadamu satu ucapan tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa bukti, tusaddiq kalimatan, kamu percayai kalimat itu? Lah enggak ada bukti kok kamu percayai. Enggak ada bukti kamu percayai. Hati-hati. Tapi kalau sudah ada bukti, ya kita enggak bisa terima. Kayak yang rame itu, bodi motor ceklek itu lah. Ya, ceklek itu. Saya kepikiran, wah ini golek Honda PCX 5 juta lah. Rano wong adol ya. Ya, wow, anu sempal loh Mas. Kan beritanya begitu. Kalau orang yang berakal ya nggak langsung terima. Kalau orang punya, waduh, vario saya 150 itu sidol wah ini. Kenapa sempal nih? Ya kalau orang yang berakal cek betul. Kalau memang betul, ya diperbaiki. Saudara yang saya hormati, itu supaya seseorang menggunakan akalnya, dipikir, diperenungkan. Ya. Kemudian beliau kasih contoh, ana sa'adribu masalan la buda'an adribaha fi hadzal maqami. Saya akan bikin satu permisalan yang harus, kata beliau. Saya bikin permisalan dalam kedudukan ini. Ya, ini min babil insaf, untuk keadilan, untuk amanah. Yang supaya nanti kita berlepas diri tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa permisalan beliau? Ada kuru marratan kuntu fi ihda duwali. Aku akan sebutkan satu kali yang aku di salah satu negara-negara. Fajama'ani majlisun fi sayaratin ma'a rajulin jamilin fi hindamihi wa fi hayatihi wa madharihi. Kata Syekh, ini pengalaman pribadi ini. Beliau di salah satu negara yang kebetulan terkumpul di satu mobil bersama dengan seorang laki-laki yang tampan. Jadi hindamihi itu perawakannya tampan, penampilannya tampan. Wis pokoknya sudahlah. Orangnya itu betul-betul bagus. Betul-betul bagus penampilannya. Aku di mobil, kami di mobil, itu di samping pemuda ini. Lalu orang ini menoleh kepadaku dengan mengatakan, anta min ayil bilad? Kamu dari negara mana? Fa'araftu binafsi. Aku perkenalkan diriku. Kalau bahasa kita ya, saya dari Saudi Arabia. Saya tinggal di kota Madinah, kan saya tinggal di kota Madinah. Saya di Saudi Arabia, dari Saudi Arabia. Ya. Kemudian di tengah-tengah pembicaraan itu, orang itu langsung mengatakan, indakum Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hadar rajulun yakrahu nabi wa yakrahu ala bait. Di sisi kalian itu ada orang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Benci nabi, benci ahli bait. Coba tuduhannya. Kalau orangnya itu orang dungu, orang yang taklid, tenan toh. Wah, berarti model pengajian sing diwacane kono kae itu ya mengajarkan benci nabi, benci ahli bait no. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu kalau orang taklid. Orang awam kan begitu. Wes ojo ngaji kono Wahabi gitu. Kalau orang taklid kan begitu. Tapi kalau orang cerdas, dicek. Dicek, lihat Syekh ini. Begitu orang mengatakan seperti itu, subhanallah. Subhanallah itu takjub pengingkaran kepada perkara yang buruk. Menunjukkan beliau sabarnya ya. Kalau ketemu orang berangasan, ini skaploki ini. Ya, kamu mencela ulama kami. Tapi beliau sabar dengan mengatakan subhanallah. Yakrahu nabi wa yakrahu alal bait. Benci nabi, benci ahli bait. Orang itu mengatakan na'am. Kata Syekh, hada kufrun billah. Ini kafir ini. Benci nabi.
Benci ahli bait. Benci Nabi nggak ada keimanan itu. Nggak ada keimanan. Inna syani'aka huwal abtar. Kita itu harus mencintai Nabi karena Allah. Ya, tapi Syekh ngajarkan kita cerdas. Jangan gerusa-gerusu. Maka beliau mengatakan, aina wajadta hadal kalama nas'alullahal afiyata. Di mana kamu temukan kalimat ini? Kok katamu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu benci Nabi, benci ahli bait? Di mana kamu dapatkan? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan. Kan kalau orang nuduh harus datangkan bukti. Bukti itu kalau masa sekarang rekaman. Rekaman itu pun bisa disunat ya. Bisa disunat. Kemarin itu ada potongan rekaman antara ya Yusuf Mansur dengan Panji Gumilang. Itu ya HP itu. Jadi kayak ngobrol. Dari mana uangnya? Syekh punya. Jawabannya. Itu pun bisa kok. Tapi kalau masa sekarang kan rekaman komplit, rungokno. Ini buktinya. Kalau nggak rekaman komplit, tulisan Syekh meninggal 100 tahun yang lalu. Berarti buktinya kan tulisan, karena rekaman nggak ada. Coba kalau kamu mengatakan Syekh ini benci Nabi, benci Ahlul Bait, di mana kamu ketemukan kalimat ini? Fi ayyi kitabin min kutubihi wajadta annahu yakrahu Nabi. Dari kitab mana? Dari kitab-kitab beliau. Kan Syekh ini nulis kitab banyak. Yang kamu ketemukan beliau membenci Nabi SAW. Qultu lahu Muhammad bin Abdul Wahab kama ta'rifu. Aku katakan Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, sebagaimana yang kamu tahu. Saya tidak tahu kok. Saya tidak tahu beliau. Kecuali dari kitabnya. Kan beliau itu meninggal aksara min mi'ati sanatin. Walau kutub, beliau itu meninggal 100 tahun lebih. Dan beliau punya kutub-kutub, punya kitab-kitab. Coba sekarang kitab mana? Wajadtahu yu'linu karahiyatahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'linu karahiyatahu li ahlil bait. Kamu ketemukan ya, beliau itu mengumumkan benci Nabi, benci ahlil bait. Di kitab mana? Qala maujudun, ada. Nah, ini lihat ini. Bahasanya orang-orang yang sekedar ngikut orang, bebek. Ndi bukti ini, Wahabi itu katanya menyesatkan. Ndi bukti ini. Di kitab apa? Ya, di kitab apa? Ada, ya ndi. Jawabannya cuma ada itu. Ada. Tapi saya mengatakan lagi, ada itu. Coba a'tinil maujud. Kalau memang ada, datangkan. Kitab-kitab beliau itu ada di masa sekarang di sisi kalian. Ya, kami suka. Ya, intuhibbu, kalau kamu suka, kita duduk. Ya, kita duduk. Kemudian kita bermajelis. Kemudian kita pergi untuk mencari kitabnya. Lalu duduhno kitab sing endi itu. Ana arji'u nadhiron linnas. Kalau memang ada, saya akan balik ke Saudi mengingatkan orang. Hei, hati-hati. Ini loh buktinya. Mana kalau memang ada? Memang kalau memang ada, membenci Nabi SAW. Ya akhi, wain hadal kalam. Wahai saudaraku, cobalah kalimat ini coba diperhatikan betul. Endi buktinya itu? Ya, bihadis sifah ana kuntu atahaddatsu ma'ahu. Maka dengan seperti ini aku berbicara bersamanya. Lalu aku katakan, aku akan tambahkan kepadamu dalam perkara ini. Datangkan kepadaku dari kitabnya yang kamu sebutkan, aku akan berikan kepadamu. Itu jamaah hormati, kalau memang kamu mampu, itu mablagon kabiron minal mal. Tak bayar duit lah. Duduno kitabe, yang ketemu tak bayar mahal. Ini kata Syekh. Apa duit-duit? Oke. Ya, kalau kita di dalile gua ngerit dalil teko bawa edit, ya. 50 lah. 1000. Saya kaya ya. Saya kaya. Iya. Saudara yang saya hormati, dan bersamanya kami itu sopir mobil itu dan seorang yang lain. Mereka itu mendengarkan perbincangan kami. Kemudian sopir itu menoleh dengan nimbrung mengatakan, "Idhab ma'ahu wastahrid kalama yu'tikal mablak."
melu karo itu, syekh itu. Kemudian nanti kamu keluarkan ucapan syekh, nanti akan diberi uang. Coba. Kalau mau tuduhan itu dibuktikan nanti dikasih uang. Ya. Qultu law a'tini syai'al ladzi taquluhu min kutubi. Kalau kamu bisa mendatangkan sesuatu yang kamu ucapkan dari kitabnya, wis tak wae duit. Kalau dulu di Darussalam itu ada yang siapa yang mampu mendatangkan dalil ada bid'ah hasanah, itu gajiku PN. Gaji ini banyak, bukan pegawai biasa. Sayembara itu. Waktu itu saya tak golek ono tenan apa ora ya. Ya ora ono itu. Enggak ada. Jangan hormati, lah orang nuduh kok. Orang nuduh tapi disuruh bukti enggak bisa. Enggak bisa. Ini sampai sini saja dulu, insyaallah di pertemuan seterusnya nanti kita lanjut. Ya, asik banget ini. Nanti ketahuannya. Jadi kalau orang sekedar nuduh tanpa bukti ketahuan. Ya, Allah ta'ala alam. Jadi pelajarannya, saudara yang saya hormati, kisahnya Dimat luar biasa. Tambahkan lagi kisah Asy-Syaikh Abdul Razak. Itu orang menuduh, wah Abdul Wahab itu benci Nabi. Nanti penting itu. Di negeri kita kan begitu. Wahabi. Itu benci Nabi. Nanti paling pol-polan, ada enggak dalilnya? Ada, neng kitab ndi. Pokoknya. Gue neng kantor polisi keplai polisi itu. Kalau orang ditanya, ada enggak? Ada. Mana? Pokoknya. Gajuli itu nanti. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.